Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda semua yang menonton video ini. Saya Deti Hairunisa dengan NPM 105214117 dari kelas 2 PA 16. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Sosial 2 yang diampu oleh Bapak Robi Farhan. Materi yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah kelompok. So, if you interest with this topic, let's begin. Sebelum masuk ke berbagai penjelasan mengenai kelompok, coba teman-teman jawab pertanyaan di bawah ini. Manakah yang dapat disebut sebagai kelompok? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2? Pastinya kita belum dapat menjawab pertanyaan ini kalau kita belum mengetahui apa definisi dari kelompok. Definisi kelompok menurut para ahli, Barron, Brascom, dan Brain menyatakan bahwa kelompok merupakan sekelompok orang yang merasa terikat bersama dalam unit koheren pada beberapa tingkatan. Vaughan dan Hawke mengemukakan bahwa kelompok merupakan dua atau lebih orang yang berbagi definisi dan evaluasi yang serupa tentang diri mereka dan bersikap berdasarkan definisi tersebut. Roland Freeman dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kelompok dapat disebut sebagai suatu organisasi yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling bergantung antar satu sama lain. Ketergantungan ini muncul karena adanya ikatan di dalam suatu sistem yang dapat diterima dan sekaligus disetujui oleh berbagai pihak anggotanya. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli, kelompok merupakan sekelompok orang, dua atau lebih yang memersepsi dan dipersepsi sebagai satu kesatuan yang punya tujuan bersama, sehingga muncul interaksi dan rasa saling bergantung satu sama lain. For your information, setiap anggota kelompok itu merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok. Singkatnya, setiap anggota kelompok punya rasa kepemilikan atas kelompoknya. Oke teman-teman, tadi kita udah mengetahui beberapa definisi dari kelompok. So, kalau kita balik ke pertanyaan awal, manakah yang dapat disebut sebagai kelompok? Ilustrasi 1 atau ilustrasi 2? Jawaban kalian adalah ya, bener banget, ilustrasi kedua. Kenapa? Karena pada ilustrasi 2, sekumpulan mahasiswa ini mereka saling berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai kebutuhan dan tujuan bersama. Hal ini dapat terlihat dari mereka belajar secara bersama-sama di meja perpustakaan untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Jadi mereka ini berkumpul belajarnya secara bersama-sama, sedangkan di ilustrasi pertama itu sekumpulan mahasiswanya belajar secara individu. Dan di ilustrasi kedua, mereka berkumpul mempunyai tujuan untuk belajar bersama, seperti itu. Dalam pembentukan sebuah kelompok, ada berbagai macam hal atau peran yang terlibat, diantaranya peran sosial, peran gender, dan kohesivitas kelompok. Yang pertama ada peran sosial dalam kelompok. Sebagian besar kelompok memiliki sejumlah peran sosial yang didefinisikan dengan jelas. Misalnya, pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi bisnis pasti punya peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya. Seorang pimpinan harus bertindak layaknya seorang pemimpin, memimpin dan mengorganisir seluruh pegawainya. Dan seorang pegawai diharapkan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perusahaan. Singkatnya, peran sosial adalah harapan bersama dalam kelompok mengenai bagaimana orang-orang tertentu diharapkan untuk berperilaku. Selanjutnya adalah peran gender dalam pembentukan kelompok. World Health Organization atau WHO mengungkapkan bahwa gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, dan gender juga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Contoh dari gender dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti dalam berumah tangga, masyarakat beranggapan laki-laki harus bekerja di luar rumah mencari nafkah, sedangkan perempuan diharuskan
menjadi ibu rumah tangga, mengurus keluarga dan keperluan rumah tangga. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Laki-laki dapat memilih untuk menjadi bapak rumah tangga yang mengurus keperluan rumah tangga atau mengurus anak. Sedangkan perempuan pun juga dapat memilih untuk menjadi perempuan karir yang berkarir untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Contoh lainnya adalah masyarakat beranggapan laki-laki harus maskulin, laki-laki harus kuat dan tidak boleh menangis. Padahal seharusnya laki-laki itu juga bisa merasakan emosi menangis. Bukankah menangis merupakan emosi dasar yang bisa dirasakan oleh setiap individu? Sesuai dengan definisi gender, tidak semua peran sosial menimbulkan perilaku yang ekstrim. Namun, bila terdapat ketidakadilan peran, ini yang menjadi masalah. Sebagai contoh, peran laki-laki dan perempuan. Dalam berbagai budaya, perempuan diharapkan berperan menjadi istri dan ibu, dan memiliki peluang terbatas dalam karir lainnya. Teman-teman bisa lihat pada negara-negara berkonflik seperti Afghanistan, di mana karir untuk perempuan, pendidikan untuk perempuan sangat dibatasi. Perempuan diharapkan hanya berdiam diri di rumah, mengurus keluarga, dan melayani suami. Bahkan untuk sekedar keluar rumah, perempuan harus didampingi oleh ayah atau suaminya. Berbanding terbalik dengan negara-negara maju seperti United States atau United Kingdom, yang dimana harapan terhadap peran perempuan telah berubah. Dan perempuan memiliki peluang karir yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan perempuan bisa memilih menjadi 3 peran sekaligus. Menjadi istri, menjadi ibu, dan menjadi wanita karir. Bagaimana dengan Indonesia? Well, di Indonesia sendiri, peluang karir perempuan sudah mulai terbuka lebar. Di mana perempuan sekarang bisa menjadi ibu rumah tangga dan bisa menjadi wanita karir. Bahkan sekarang perempuan Indonesia berkesempatan untuk menduduki dan mengemban jabatan di parlemen negara. Kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah kelompok. Festinger, Scatter, dan Beck mengemukakan bahwa kohesivitas dipengaruhi oleh kemenarikan kelompok dan anggotanya, serta sejauh mana kelompok bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan individu. Terbentuknya kohesivitas selanjutnya akan memengaruhi seluruh tingkah laku anggota dalam kelompok. Selanjutnya, social facilitation. Social facilitation dapat diartikan sebagai kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks dalam keadaan hadirnya orang-orang lain dan kinerjanya dievaluasi. Kehadiran orang lain membuat kita menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tugas serta meningkatkan psychology arousal. Contoh dari social facilitation yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pertandingan sepak bola sering disebutkan bahwa jika suatu tim bertanding di kandangnya sendiri, tim tersebut akan memperoleh banyak keuntungan. Ilustrasinya nih, pertandingan Persib versus Persija diselenggarakan di Bandung. Pastinya tim Persib akan mendapatkan berbagai macam keuntungan. Salah satunya adalah bisa dapat bermain atau bertanding di depan penggemarnya sendiri yaitu bobotoh. Dengan bermain di depan bobotoh, para pemain Persib akan termotivasi untuk memberikan kemenangan kepada penggemar mereka. So, the conclusion is kelompok merupakan sekelompok orang, 2 atau lebih, yang memersepsi dan dipersepsi sebagai satu kesatuan yang mempunyai tujuan yang sama sehingga muncul interaksi dan rasa saling bergantung satu sama lain. Peran sosial, gender, kohesivitas kelompok, dan social facilitation merupakan beberapa hal yang terlibat dalam pembentukan kelompok. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya harap informasi yang saya sajikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya juga berharap video presentasi ini dapat memenuhi tugas psikologi sosial 2 minggu kelima. Terima kasih, sampai jumpa.